Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kebaktian kita malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau meninggikan namanya dengan bersuka cita. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami, sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Saat ini kami Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan yang berkuasa atas kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, Engkau yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh tertuju tetap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan teman-teman kami masih dalam perjalanan. Hantarkan mereka sampai tempat ini dengan selamat sehingga kami boleh memuji Engkau bersama-sama dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hati kami, layakkan motivasi kami dalam melayani dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus yang kami puja adalah Allah yang begitu besar. Biarlah sembah dan puji hanya kita berikan hanya untuk Allah saja. Haleluya. Kami sembah sebagai
hati kami bersuka cita karena kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memuji Engkau. Katakan semua, katakan amin. Haleluya. Kita memuji membacakan nama Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan masih ada untuk kita. Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Aku masih punya Tuhan.
setiap kami bahwa dalam menjalani kehidupan ini, sesulit apapun tantangan yang kami hadapi, kami masih punya Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Tuhan yang tidak pernah membiarkan pencobaan, kesulitan melampaui kekuatan kami, karena Engkau Allah yang setia. Karena Tuhan, biarlah iman kami tidak goyah, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang akan turun tangan, Engkau yang akan beracara, membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami. Dan kami percaya setiap pujian yang keluar dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu yang tak akan pernah Kau ingkari. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapilah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sama pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Oke. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jalani prosesnya dan percayakan hasilnya. Sekali lagi, jalani prosesnya dan percayakan hasilnya. Itu judul perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa kita sebagai umat Tuhan harus mengalami proses? Kalau tidak mengalami proses, kan lebih enak. Namanya diproses, namanya dibentuk, itu pasti tidak enak, so. Ya, pasti menyakitkan secara daging, secara hati, pikiran, perasaan. Wah, ngalami pergumulan. Namanya dibentuk, diproses. Ya, kalau tidak mengalami proses jauh lebih enak. Tapi mengapa kita sebagai umat Tuhan harus mengalami proses pembentukan dari Tuhan? Nah, ayo sekarang kita akan lihat ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa berkonsentrasi ya, karena ada beberapa kalimat ya, berupa juga kata-kata yang mungkin agak sulit dimengerti. Kalau Bapak Ibu tidak konsentrasi akan terlewatkan ya, kita tidak akan bisa memahami dengan baik. Karena itu saya ajak kita konsentrasi supaya kita bisa mengerti firman pada sore ini. Mengapa kita sebagai umat Tuhan harus mengalami proses pembentukan dari Tuhan? Siapapun dia, tidak terkecuali kami hamba-hamba Tuhan. Sama kami juga mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Nah, apa sebabnya? Saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian dikatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul? Tentu kalimat ini sudah sering Bapak Ibu dengar ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi jadi pertanyaan, tahu nggak Bapak Ibu, apa arti segambar dan serupa dengan Allah? Segambar itu berarti
memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah yang juga memiliki pikiran dan perasaan. Saya ulang ya, arti kata segambar ya. Jadi kalau kita manusia diciptakan segambar dengan Allah, arti kata segambar dengan Allah itu berarti kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah yang juga memiliki pikiran dan perasaan. Ya, semua kita manusia pasti punya pikiran perasaan, semua ini ya, dari golongan apapun semua punya pikiran perasaan. Nah itu karena kita memang diciptakan segambar dengan Allah. Allah punya pikiran, Allah punya perasaan. Kita yang diciptakan segambar dengan Allah juga punya pikiran dan perasaan. Oke, bisa ditangkap ya. Nah, sekarang lanjut, apa arti serupa dengan Allah? Kalau segambar itu kita punya pikiran perasaan seperti Allah yang juga punya pikiran dan perasaan. Nah, arti serupa adalah pikiran perasaan yang kita miliki ini bisa kita selaraskan, bisa kita samakan, ya, bisa kita sesuaikan dengan pikiran dan perasaan Allah. Sekali lagi, pikiran dan perasaan yang kita miliki bisa kita selaraskan. Selaras itu disesuaikan, ya, disamakan, ya. Pikiran perasaan yang kita miliki bisa diselaraskan, disesuaikan, disamakan dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga seluruh kehendak kita akan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulang ya, ini memang agak sulit untuk ditangkap, tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan baik, saya percaya pasti bisa mengerti. Karena ini penting. Ya, kita sering dengar diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi gak ngerti apa itu artinya segambar, apa artinya serupa dengan Allah. Nah, ini sekarang kita belajar. Sekali lagi ya, segambar itu berarti kita punya pikiran dan perasaan seperti Allah yang juga punya pikiran dan perasaan. Ya, makhluk ciptaan yang lain gak punya. Hanya kita yang diciptakan segambar dengan Allah, yang punya pikiran dan perasaan seperti Allah, yang juga memiliki pikiran dan perasaan. Nah, arti kata serupa, pikiran perasaan yang kita miliki itu, yang ada pada kita, itu bisa kita selaraskan, bisa kita sesuaikan, bisa kita samakan dengan pikiran dan perasaan Allah. Selaras, sesuai, sama dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga seluruh kehendak kita akan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Wah, luar biasa nih ya. Kalau kita perhatikan, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini luar biasa. Punya pikiran perasaan, pikiran perasaannya bisa diselaraskan, bisa disamakan, bisa disesuaikan ya dengan pikiran perasaan Allah, sehingga akhirnya kehendak kita itu bisa sesuai dengan kehendak Allah, tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, inilah yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Inilah pula yang membuat manusia bisa menjadi rekan kerja, mitra kerja dari Allah. Manusia diberi tugas tanggung jawab bukan hanya sekedar beranak cucu, memenuhi bumi, tetapi dikatakan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ciptaan Tuhan yang lain, burung-burung, hewan-hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Artinya manusia sebagai rekan kerja diberi mandat, diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengelola, untuk menaklukkan bumi dan isinya. Ini jadi rekan kerja, mitra kerja Allah. Dan Allah hanya memberi mandat itu kepada manusia,
Bukan kepada ciptaan yang lain, enggak. Binatang enggak pernah dikasih mandat, kuasailah bumi, enggak. Tumbuhan enggak pernah dikasih mandat, kuasailah bumi, enggak pernah. Hanya manusia yang diberi mandat untuk menguasai, menaklukkan bumi. Mengapa? Karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Nah, tetapi sayang, dosa menghancurkan semuanya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka rusaklah, hancurlah ya gambar Allah dalam diri manusia. Hancur, rusak. Pikiran, perasaan yang seharusnya bisa diselaraskan dengan Allah, tapi sekarang pikiran dan perasaan karena sudah jatuh dalam dosa, maka pikiran perasaan manusia dikuasai oleh dosa. Dikuasai dosa. Ya. Kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Cukup sampai situ. Penekanan kata kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, pikiran, perasaan, hati manusia dikatakan hasilnya selalu membuahkan kejahatan, tertuju kepada yang jahat. Satu ayat lagi, Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 di ayat yang ke-21. Ini peristiwa sesudah air bah, ya. Nuh dan keluarganya selamat, ya. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah. 21 dari Kejadian pasal 8. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, persembahan dari Nuh, ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Penekanan kalimat yang berkata, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, hati manusia adalah jahat dari semenjak kecil. Nah, ini memang sudah terbukti, ya. Sering saya beri contoh, anak-anak diajari yang baik sulit gak? Ini yang sudah punya anak-anak ini pasti sudah punya pengalaman banyak, ya. Diajari yang baiknya, aduh, orang tua mesti ngomong bolak-balik, dinasehati, diingatkan, bahkan kadang-kadang dimarahi karena diulang lagi, bahkan kadang-kadang diulangnya dengan sengaja. Diajari yang baik sulit, tapi aneh, kalau lihat sesuatu yang tidak baik, kalau lihat sesuatu yang jahat, bukan diajari loh, ya, cuman lihat, langsung dengan mudahnya niru. Betul ya? Teman ada yang ngomong yang tidak baik, ngomong yang kasar, ngomong yang tidak boleh diucapkan, loh, niru. Pulang tiba-tiba anak ini bisa celep ngomong, oh, orang tuanya sampai kaget loh, nah, papa mama tidak pernah ajarin kamu gitu, tidak boleh ngomong begitu. Kok kamu bisa ngomong begitu? Iya, tadi di sekolah aku dengar teman, mungkin perkataan kebun binatang atau apa keluar terucap, loh, kok bisa? Cuman dengar loh, langsung terucap. Tapi kalau yang baik, waduh, ngajarinya itu bolak-balik, diulangi lagi, sampai ada orang tua kadang-kadang sudah kesel, sampai ngomong, aduh, nah, ini papa mama ini kok untung mulutnya ini bisa tetap nempel di sini, ya. Kalau udah bisa bolak-balik ngomong ini sampai mulut rasanya kepingin lepas, mulut rasanya mau cuil katanya gitu, ya. Karena ngomong bolak-balik, kok kamu ngulang lagi kesalahan,
ngajari yang baik sulit. Ini bukti. Mengapa? Karena memang hati manusia condong kepada yang jahat. Itu bukan 1-2 anak loh. Semua anak manusia seperti itu. Betul. Bapak Ibu ada yang pernah jumpai anak manusia yang tidak seperti itu? Jadi maksudnya itu tidak usah diajari yang baik, sudah langsung baik. Melihat yang jahat, tidak ikut yang jahat. Kalau ada anak yang seperti itu, hebat itu. Bisa masuk Guinness Book of Records, ya. Tidak diajari yang baik, sudah baik, ya. Melihat yang jahat, tidak mau niru. Waduh, luar biasa kalau ada anak yang seperti itu, ya. Tapi saya percaya sulit dapatkan, bahkan tidak ada. Mengapa? Karena Alkitab berkata, hati manusia, pikiran manusia, perasaan manusia condong kepada yang jahat. Itulah sebabnya, ya, mengapa dikatakan gambar Allah dalam diri manusia rusak. Pikiran perasaan manusia dikuasai dosa. Manusia jadi sulit untuk mengerti pikiran perasaan Allah itu bagaimana. Sulit. Tadinya bisa ngerti, bahkan bisa menyelaraskan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tapi sekarang tidak bisa ngerti. Sulit ngerti pikiran Allah itu bagaimana ya. Perasaan Allah itu bagaimana ya. Sulit untuk mengerti. Lebih-lebih lagi sulit untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menyamakan dengan pikiran dan perasaan Allah. Semakin sulit. Ya, inilah keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam bahasa kerennya itu dikatakan kodrat manusia berdosa. Jadi kalau saudara dengar kata kodrat manusia berdosa, itu adalah sifat, ya, sifat karakter dari manusia berdosa yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak bisa ngerti pikiran perasaan Allah, tidak bisa ngerti, menyelaraskan dengan pikiran perasaan Allah, tidak bisa, karena sudah dikuasai oleh dosa. Ya, oke, sampai sini bisa ditangkap ya. Jadi Allah menciptakan manusia pertama kali begitu indah, punya pikiran perasaan, bahkan pikiran perasaan itu bisa diselaraskan dengan pikiran Allah. Itu pertama kali diciptakan. Tapi karena dosa, hancurlah gambar Allah dalam diri manusia. Pikiran perasaan hati manusia dikuasai dosa. Hatinya condong kepada yang jahat, sehingga manusia akhirnya dikatakan kodratnya kodrat dosa, kodrat manusia berdosa. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Tuhan datang ke dunia sampai puncaknya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka gambar Allah dalam diri manusia yang sudah rusak, yang sudah hancur karena dosa, itu dipulihkan. Tadinya kan diciptakan pertama kali ada gambar Allah dalam diri manusia, tapi karena dosa jadi rusak, jadi hancur. Korban Kristus di atas kayu salib memulihkan gambar Allah dalam diri manusia, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus pada pasal yang kelima. 2 Korintus pada pasal yang kelima di ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kata ada dalam Kristus ini bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Kristus. Lanjut, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kata ciptaan baru ini adalah, ya, kita jadi manusia yang diperbarui, kodrat dosa itu diganti, ya, kodrat dosa dalam diri manusia karena dosa
itu diganti menjadi kodrat ilahi. Beda ya. Kalau tadi jatuh dalam dosa, kodratnya dosa, sifatnya dosa, pikiran perasaannya dikuasai dosa, hatinya condong kepada yang jahat. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kodrat manusia itu diganti, diubahkan, dipulihkan, kembali boleh memiliki kodrat ilahi. Gambar Allah dalam diri manusia boleh kembali dipulihkan, sehingga manusia boleh memiliki pikiran perasaan dan bisa menyelaraskan pikiran perasaan seperti Allah. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 4, ayo kita lihat ya. 2 Petrus pasal yang pertama di ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia di sini bicara tentang Tuhan Yesus, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya melalui Tuhan Yesus kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Cukup sampai situ. Ada kata mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kadang-kadang saudara baca ayat ini mungkin bingung ya, apa maksudnya ya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya ini tadi, kita mestinya ada dalam kodrat sebagai manusia berdosa, dikuasai dosa, hatinya condong kepada yang jahat. Tapi karena korban Kristus di atas kayu salib, kita dipulihkan. Kodrat kita bukan lagi kodrat manusia berdosa, tapi dikatakan sekarang menjadi punya kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini adalah gambar Allah dalam diri manusia dipulihkan. Seperti awal Tuhan menciptakan manusia, demikianlah dipulihkan. Tetapi menjadi orang percaya tidak secara otomatis maka tidak dapat melakukan dosa. Enggak. Ya, saya ulang ya. Menjadi orang percaya sekalipun kita sudah punya kodrat ilahi, sudah dipulihkan melalui korban Kristus, ya. Tetapi tidak otomatis kita tidak dapat melakukan dosa. Dengan kata lain, jadi orang percaya masih juga bisa berbuat dosa, masih bisa. Bisa, Jangan saudara berpikir karena kita sudah punya kodrat ilahi, maka kita tidak bisa berbuat dosa. Oh, siapa bilang? Masih bisa. Mengapa? Karena kita masih hidup di dunia ini, masih hidup di dalam daging. Ini daging, ya, masih bisa berbuat dosa. Jangan kaget kalau melihat atau dengar seorang anak Tuhan atau bahkan mungkin seorang hamba Tuhan lakukan dosa. Masih bisa, ya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, matikanlah. Ini bicara tentang berjuang. Kita lihat ayatnya ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 mulai. Kitab Kolose pasal yang ke-3 di ayat yang ke-5 mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Ada kata matikanlah. Dimatikan itu berarti diperangi, dikalahkan, ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Saya langsung lompat di ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Jadi manusia yang lama, dosa itu dimatikan, diperangi, dikalahkan, lalu kenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Cukup sampai situ, ya. Jadi saudaraku, sudah jadi orang percaya, sudah punya kodrat ilahi, tidak otomatis loh
kita tidak bisa berbuat dosa. Enggak. Jadi jangan salah ya. Kalau saya sudah jadi orang percaya, saya pasti tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Enggak. Buktinya ada loh, orang percaya yang masih jatuh dalam dosa. Ada. Kalau tidak waspada, tidak hati-hati, jatuh. Sebab itu semua kita, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan, harus hati-hati, harus waspada. Meskipun sudah jadi orang percaya, meskipun kodrat ilahi sudah ada dalam diri kita, ya, tetapi tidak otomatis kita tidak bisa berbuat dosa. Enggak, kita masih bisa berbuat dosa. Karena itu Alkitab berkata, matikanlah. Begitu ada pikiran ya yang jahat, perasaan yang jahat mulai muncul, diperangi, dimatikan, dikalahkan. Jangan dibiarkan. Kalau pikiran perasaan yang jahat itu muncul lalu dibiarkan, jatuh. Sudah ingat Kain? Ya, Tuhan ingatkan Kain. Waktu persembahan Kain itu ditolak, persembahan Habil diterima oleh Allah. Kain iri, ya, dia marah, kecewa sekaligus marah. Kenapa kok persembahanku ditolak oleh Allah, sementara persembahan adikku diterima? Hati Kain jadi panas, mukanya muram karena kecewa, marah, iri. Tuhan ingatkan, Kain, dosa sudah mengintip di depan engkau. Engkau harus berkuasa atas dosa. Sudah diingatkan, saudara. Tapi Alkitab menceritakan Kain tidak bisa ya menaklukkan dosa, tidak bisa mengalahkan dan mematikan dosa. Hatinya semakin dikuasai yang jahat, iri yang semakin lebih kuat lagi, marah yang semakin lebih kuat lagi, sampai akhirnya dia membunuh adiknya. Jadi zaman dulu sudah ada kakak bunuh adik, sudah ada. Jadi kalau zaman sekarang sudah lihat kejahatan orang tega membunuh sesama, bahkan ada orang yang tega membunuh anggota keluarganya. Dosa kaget. Alkitab menceritakan di kitab Kejadian sudah ada kakak tega membunuh adik karena iri, dengki, ya, kemarahan yang tidak bisa dikuasai. Dosa akhirnya menghancurkan hidup Kain. Ya, jadi sekali lagi, menjadi orang percaya tidak otomatis kita tidak bisa berbuat dosa. Enggak, masih bisa berbuat dosa. Karena itu waspada, hati-hati, berjuang, matikan, perangi, kalahkan pikiran perasaan yang mungkin mulai muncul yang jatuh, diperangi, dimatikan, dikalahkan supaya jangan sampai jatuh dalam dosa. Dan ayat 10 tadi dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi sudah jadi manusia baru, tapi ternyata tidak boleh berhenti. Setelah jadi manusia baru, selanjutnya harus terus-menerus diperbarui. Nah, ini penting, saudara ya. Jangan sampai merasa saya sudah jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, saya jadi manusia baru. Titik. Keliru. Itu sebabnya mengapa banyak anak Tuhan seringkali jatuh. Alkitab berkata sudah jadi manusia baru, tapi ada lanjutannya. Setelah itu terus menerus diperbarui. Tidak berhenti jadi manusia baru, titik. Tidak. Setelah jadi manusia baru dilanjutkan terus menerus diperbarui. Nah, terus menerus diperbarui untuk apa? Kita lihat ayatnya. Kolose 2 ayat yang ke-19. Agak banyak buka ayat Alkitab ya. Kita belajar supaya makin ngerti firman. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Perhatikan kalimat yang berikut, menerima pertumbuhan ilahinya. Ini yang saya soroti ya. Kalimat menerima pertumbuhan ilahi. Jadi
kita perlu terus-menerus diperbarui. Supaya apa? Kita menerima pertumbuhan ilahi, kodrat ilahi yang sudah ada pada kita, ya, karakter ilahi yang sudah ada pada kita, itu semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin meningkat, semakin naik, semakin kuat, semakin nyata. Ya, saya ulang ya, ini penting ya. Jadi ketika kita sudah jadi anak Tuhan, tidak otomatis loh, langsung tidak bisa berbuat dosa. Tidak, masih bisa. Jadi jangan kaget kalau ada anak Tuhan lo jatuh, ada hamba Tuhan lo jatuh, jangan kaget. Karena memang tidak otomatis. Enggak, harus berjuang mematikan dosa, mengalahkan dosa, meskipun sudah jadi manusia baru. Manusia baru, kodrat ilahi dikatakan harus diperbarui. Kodrat ilahi, karakter ilahi semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin nyata. Nah, itulah sebabnya hidup orang percaya harus mengalami proses. Jadi karena kita ini harus diperbarui, meskipun sudah jadi orang percaya ya, sudah punya kodrat ilahi dalam diri kita, sudah jadi manusia baru, tapi harus terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui, ya, bertumbuh terus dalam karakter ilahi, bertumbuh. Itulah sebabnya kita harus diproses. Kalau kita nggak diproses, karakter ilahi itu tidak muncul dalam diri kita. Yang muncul itu yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya, yang dosa-dosa itu yang muncul. Tapi melalui proses pembentukan Tuhan atas hidup orang percaya, karakter ilahi itu supaya makin muncul. Yang jelek, yang buruk, yang tidak benar dikikis, dipangkas, dibersihkan melalui proses. Ya, kalau dari proses yang tidak benar tetap ada, yang jelek tetap ada, tapi melalui proses dipangkas, dibersihkan, ya, supaya apa? Supaya muncul, lebih muncul lagi karakter ilahi. Contoh, sifat dasar manusia salah satunya gampang sombong. Ya, merasa waduh, aku bisa begini karena aku ini hebat, ya, pikiranku, ya, keahlianku hebat aku ini, ya, sombong. Nah, kadang-kadang kalau sudah sombong itu sudah lupa sama Tuhan, ya, oh, tanpa Tuhan aku bisa, oh, aku pinter, aku hebat, aku cakap, aku ahlinya, bisa. Itu sebabnya aku sukses karena aku hebat. Tuhan izinkan masalah terjadi, proses pembentukan terjadi. Orang yang tadinya sombong ya, diizinkan mengalami masalah sampai bingung. Aduh, gimana ya? Jalan keluarnya gimana ya? Supaya bisa menyelesaikan masalah ini gimana jalan keluarnya? Biasanya gampang menemukan jalan keluar, tapi kali ini kok tidak nemu jalan keluar. Sudah berpikir, sudah berusaha, sudah minta tolong kanan, minta tolong kiri, ya, tidak bisa menemukan jalan keluar, buntu. Lalu baru ingat, oh iya, aku mesti datang kepada Tuhan. Seperti tadi pujian, aku masih punya Tuhan. Nah ini, diingatkan, oh iya, aku ini terbatas. Teman-teman, kolegaku, keluargaku, ya, itu semua manusia juga terbatas. Dia ternyata tidak selalu mampu menolong aku. Ada saatnya tidak bisa menolong. Lalu ingat, aku mesti datang kepada Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong aku. Kalau bukan Tuhan yang menolong aku, tidak bisa. Nah, melalui proses pembentukan, sadar, sombongnya dikikis. Tadinya sombong, sekarang sadar,
Tidak bisa tanpa Tuhan. Sombongnya dipangkas, sombongnya dikikis. Sekarang rendah hati. Oh Tuhan, aku perlu Engkau. Kalau tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah ingat Nebukadnezar? Nebukadnezar diceritakan Alkitab satu ketika dia menjadi seorang raja yang mampu menguasai banyak negara jajahan. Di dalam kekuasaannya yang hebat, Nebukadnezar berkata, akulah Allah, tidak ada Allah, akulah Allah, akulah penguasa yang terbesar, yang terhebat. Bangga dan sombong akan dirinya. Lalu oleh Tuhan, ya diotek sedikit so, ya. Ini pikirannya diotek. Nah, begitu diotek ini sudah tahu. Nebukadnezar raja yang hebat ini, tiba-tiba kelakuannya kok aneh. Kenapa kok aneh? Alkitab mencatat tadinya begitu luar biasa, kepandaiannya, keahliannya memimpin, wah hebat. Sekarang kok jalannya merangkak, ya, makannya makan rumput. Loh, kok aneh? Ini raja yang hebat tuh. Kok bisa sekarang jalan merangkak, makannya makan rumput? Loh, kok aneh? Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar itu diusir, dikeluarkan dari istana. Karena apa? Berubah pikirannya roto. Nah, ini miring jauh ya. Diusir, dikeluarkan dari istana. Mengapa? Karena sombong. Nah, kita berkata orang yang sombong itu dimusuhi Allah. Jadi musuhnya Allah. Allah benci orang yang sombong, tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dibuat seperti itu ya, selama beberapa waktu sampai akhirnya Tuhan kembalikan ini pikiran dan kesadarannya Raja Nebukadnezar. Waktu sadar, waktu dia pikirannya dikembalikan, waduh, ternyata manusia cuma begini ya. Dia berkata, aku ternyata bukan Allah. Sembah Allahnya Israel, Allah yang luar biasa. Nebukadnezar melalui proses itu mengakui bahwa Allah yang disembah Israel adalah Allah yang luar biasa. Sebelumnya enggak. Melalui apa? Proses. Jadi ketika orang percaya mengalami proses pembentukan, hal-hal yang buruk itu dikikis, dipangkas. Sebaliknya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, karakter ilahi itu semakin muncul, semakin nyata, semakin nampak dalam hidup orang percaya. Nah, ketika Tuhan sedang memproses membentuk kita melalui berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, mari kita jalani prosesnya. Itulah judul perenungan firman Tuhan. Jalani prosesnya. Nah, menjalani proses pembentukan dari Tuhan, ada 3 sikap yang perlu kita milih saat menjalani proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, jalani proses pembentukan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tidak boleh bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Seringkali kalau secara manusia ya, aduh Tuhan, kok sulit ya, kok soro ya, kok berat ya, tidak seperti kayak orang lain, hidupku kok begini ya, bersungut-sungut. Tuhan ingatkan malam hari ini, jalani proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, dengan hati bersyukur. Mengapa? Karena maksud Tuhan itu selalu baik buat kita. Ayat firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu, ketika dibentuk, diproses Tuhan melalui hal-hal yang tidak enak sekalipun kelihatannya, melalui masalah kesulitan, ternyata di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan ngomel, jangan kayak bangsa Israel ya. Ini orang yang suka ngomel itu bangsa Israel. Lihat mujizat, lihat kuasa Tuhan bolak-balik, ngalami sedikit masalah, sudah bersungut-sungut. Tidak ada air, bersungut-sungut. Makannya terus makan mana, bersungut-sungut.
Ngadepin musuh bersungut-sungut. Nah itu Israel, bolak-balik gitu, ya. Nah kita sebagai umat Tuhan jangan seperti itu. Yang pertama, miliki sikap hati yang bersyukur. Karena kita yakin Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Melalui apapun yang terjadi, Allah punya maksud yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, selain hati bersyukur, yang kedua, tetap percaya. Kadang-kadang ketika mengalami proses pembentukan, ini imannya mulai goyah. Aduh, sekian lama diproses Tuhan, sekian lama tidak enak terus hidupnya, mulai goyah. Sudah ingat kisahnya Yusuf dalam perjanjian lama, anaknya Yakub diproses Tuhan. Prosesnya apa? Dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Setelah itu kemudian difitnah masuk penjara. Waduh, ini kalau Yusuf tidak tetap percaya, dia bisa goyah. Dia bisa berkata begini, buat apa aku percaya kepada Allah? Lalu hidupku sulit. Katanya melalui mimpi jadi pemimpin, tapi sekarang kok malah jadi budak, kemudian difitnah dan masuk penjara. Buat apa aku percaya kepada Allah? Imannya bisa goyah. Nah kadang-kadang ada anak Tuhan seperti itu ya, diizinkan mengalami proses pembentukan dari Tuhan, imannya mulai goyah, mulai bimbang, mulai meragukan Tuhan. Kok gini ya, hidup ini kok gini ya? Mulai meragukan Tuhan. Sikap yang kedua yang perlu dimiliki anak Tuhan ketika sedang menjalani proses pembentukan Tuhan, tetap percaya, jangan ragu. Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di setiap musim hidup kita, di segala keadaan hidup yang kita alami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, hati yang bersyukur. Yang kedua, tetap percaya. Dan yang ketiga, terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Sekali lagi, terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Jangan berontak, jangan melawan, karena mungkin merasa, aduh, tidak enak ini, sakit ini, dibentuk di proses Tuhan. Lalu mulai melawan. Wes aku tidak mau lagi hidup benar, aku tidak mau lagi taat firman, tidak mau, percuma. Lalu buktinya ya kayak gini kok hidup ini. Jangan. Terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Ya, ayatnya kita lihat Roma pasal yang ke-9. Roma 9 di ayat yang ke-20. Setelah ini pelan-pelan mimbar, bisa kembali maju ke depan. Roma pasal 9 di ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi kalau saudara perhatikan, ayat ini hendak berkata, mengingatkan ya, bahkan mungkin menegur ya, hai manusia, kalau kamu lagi diproses, hai umat Tuhan, kalau kamu lagi dibentuk Tuhan, ya jangan protes, jangan bantah, jangan berontak, jangan. Siapa kamu itu? Kok berani berontak, bantah, melawan Allah? Tidak pantas, tidak layak. Yang dibentuk membantah, melawan yang membentuk, tidak pantas. Sampai tanya, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Tidak boleh. Satu ayat terakhir ya. Ini ayat yang kalau saya baca ayat ini, waduh, tajam. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat 9, bagian A saja ya, bagian awal. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Sudah kalau baca kata pembentuknya itu huruf P menggunakan huruf besar. Ini bicara tentang Allah ya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang dibentuk, diproses, lalu berbantah
ngelawan, berontak, tidak terima, ngamuk sama Tuhan, itu dikatakan di sini bilang apa? Celaka. Wah, saya kalau baca ayat ini ngeri ya. Jadi kalau ada anak Tuhan waktu diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, ngamuk. Tuhan kok gini? Sudah nggak Tuhan-Tuhanan, nggak Yesus-Yesusan, nggak gereja-gerejaan, nggak paten. Waduh, ini yang kita berkata maaf ya, celaka. Jadi kalau saya baca ini, saya bilang Tuhan, beri kami hati yang siap untuk menerima dan bisa bersyukur saat Tuhan sedang membentuk dan memproses hidup kami. Meskipun tidak enak, sakit secara manusia, tapi kami percaya Tuhan punya maksud yang baik dalam hidup kami. Engkau sedang membentuk, memproses hidup kami supaya yang jelek-jelek, yang jahat-jahat dalam diri kami itu dikikis, dipangkas, sombongnya dipangkas, iri hatinya dipangkas, ya, apalagi yang lain yang jelek-jelek dipangkas. Tapi karakter ilahi, rendah hati, sabar, bisa menguasai diri, punya kasih, itu semakin muncul. Ya, karena itu mari kita mau jalani prosesnya. Dan ya, ini tidak saya jelaskan ya, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Karena waktunya sudah sampai ya. Percayakan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Ya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menunda-nunda. Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, di minggu yang lalu kita sudah diajar ya melalui pujian ini. Bapak Henry sudah mengajarkan. Pujian ini berkata, ku kagumi caramu Tuhan mencintaiku. Engkau Tuhan selalu ada di cerita proses hidupku. Jadi waktu diproses, dibentuk Tuhan, dikatakan Tuhan selalu ada saat aku sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Di titik
kekaguman kita, cara Tuhan mencintai kita sungguh tak terduga, tak terpikirkan. kami dengan cara yang sulit dimengerti secara pikiran manusia. Engkau izinkan proses pembentukan terjadi secara daging, sakit, tidak enak, tetapi itu bukti Engkau mengasihi kami, karena Engkau sedang membentuk, memproses hidup kami, supaya semua yang buruk, semua yang jelek, semua yang jahat, semua yang tidak benar dipangkas, dibersihkan dari kehidupan kami.
dan mulai lebih lagi muncul lebih nyata karakter ilahi bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hati Tuhan, dan tentunya boleh menjadi berkat. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki 3 sikap yang sudah diingatkan firman Tuhan ketika kami mengalami proses pembentukan yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, tapi kami mau tetap memiliki hati yang bersyukur, tidak bersungut-sungut, karena kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang sangat baik, sangat indah buat hidup kami. Lalu kami mau memiliki sikap tetap percaya, tidak meragukan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di setiap musim hidup yang kami alami, segala keadaan yang kami jalani. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau menopang kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Dan kami mau belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, tidak memberontak, tidak melawan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh jalani proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami serahkan, kami percayakan hasilnya kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak pernah terlambat menolong, Allah yang tidak pernah mengulur waktu, Allah yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kesehatan. Bahkan Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang sakit, Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan pembentukan Tuhan, kami mau tetap percaya, menanti-nantikan Tuhan, dan kami yakin Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.